Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Ini masih tetap bertahan 96 tadi 100 lebih terus ya. Nah, memang malam hari ini khusus ya kita adakan setiap Selasa malam itu khusus koordinasi core leader ya. Jadi bagi Anda supervisor atau LA ke atas yang sudah memoksi ya atau memonitoring edukasi. Tadi ada mungkin beberapa keluarga kita yang ya karena ini selain jaringan kita, saya sengaja mengundang juga jaringan Bu Leni Wakti dan Pak Adi Pak Adi Wirabuana ya. Jadi biasanya kita 60 orang, jadi sekarang 100 ya. Jadi itu kita sama-sama belajar berproses di sini. Karena tujuannya ada lagi nih Bapak Ibu, seringkali kita ini gembar-gembor, wah 3i ini bisnis passive income, 3i ini atau pilot, padahal ya nggak seperti itu faktanya yang dijalankan. Kenapa? Anda nggak membangun asetnya. Aset itu bukan jumlah mitra Anda, tapi adalah jumlah mitra yang mau bergerak, ya, bukan juga jumlah mitra yang berlisensi. Jumlah mitra yang berlisensi tapi mereka nggak edukasi, nggak lakukan order tiap hari, itu bukan aset, ya. Pak, mitra saya bergerak, Pak, mana buktinya? Mana datanya? Nggak ada, ya. Tapi lewat ini kita dengan sederhana sekali kita bisa monitoring. Tadi Anda kalau kita lihat ya sekarang yang ikut di Reximox itu ada 200 agen berlisensi ya, yang setiap harinya selalu prospek, selalu edukasi. Saya ada datanya, kita semua tadi udah kita perlihatkan kan datanya, dan kita memiliki 4 supervisor teladan. Artinya 4 orang leader yang tadi testimoni itu semua mitranya itu dalam 1 bulan tidak ada 1 orang pun yang bolos. Itu luar biasa ya, kita kasih aplaus ya buat Pak Selamat Budiman, Pak Denny Sihombing, Bu Kurairo, dan Bu Ida Farida ya. Jadi mau laki mau perempuan mereka kita semua bisa jadi leader. Artinya di sini ini adalah bukan kita menyuruh Bapak Ibu ya, tapi karena keteladanan. Inilah luar biasanya bisnis 3i Bapak Ibu. Kalau kita ini karyawan enak ya, kita menyuruh bawahan ya karena mereka terima gaji. Kalau di 3i Anda nggak gaji mereka, ya saya juga nggak gaji Anda ya. Tapi kita ini memberikan inspirasi bagaimana mengorangkan orang kita ini mengembangkan sumber daya mereka. Bu, Pak, mau sukses, ayo kita latih diri kita untuk disiplin. Tapi kitanya Anda sendiri sebagai leader harus disiplin, ya. Nah, itu saya perhatikan luar biasa ya. Tadi memang ada beberapa yang saya lihat memang ya dari yang di Mox itu membengkak dari 18 orang dikerucutkan artinya ini, tapi kalau saya lihat di Bu Dewi itu, Bu Kurairo itu memang dari dulu besar, tapi banyak yang bolos ya. Tapi berminggu demi minggu akhirnya sedikit yang bolos, bahkan sekarang ini sebulan penuh udah beberapa ya periode ini rajin semuanya. Buat saya itu saya sendiri yang rekap itu luar biasa ya. Ada perubahan ya dari trinari-trinarinya. Itu saya yakin tadi Bude juga menjelaskan tidak ada sama sekali paksaan yang membuat orang disiplin itu kecuali karena kepedulian kita, kepedulian Bu Bude ya, kepedulian Pak Slamet, kemudian Pak Denny Sihombing, juga Bu Ida Farida kepada mitra-mitranya. Karena orang merasa dipedulikan, diperhatikan, pasti mereka melakukannya, bukan karena beban ya, bukan karena suruhan, karena di sini kita ini bukan karyawan Bapak Ibu, bukan atasan bawahan ya. Kalau atasan bawahan di pasar banyak ya, atasan 1.005 juga banyak. Di sini kita semua sama, Anda, saya, Pak Raymond, semua kita sama. Kita ini selevel, kita ini mitra kerja. Kita sama-sama berkarir di sini. Jadi di sini kita harus bisa menjadi bagian orang-orang yang mengorangkan ya, untuk kita ini memunculkan potensi orang lain. Ya, tadi seperti Bude ya, saya ini target saya bukan saya jadi silver, bukan, tapi bagaimana mitra saya ini semua leader agency, itulah seorang leader Bapak Ibu. Tapi kalau orang ngomong gini, target saya silver agency lah, nah kamu masih bos. Karena targetmu kepada dirimu sendiri, tapi kalau targetmu mengorangkan orang lain, pasti bahasanya beda. Target saya mau dalam jaringan saya semuanya minimal bronze agency yang saya mau moksi ya. Nah, itu otomatis ya. Jadi saya perhatikan ya dari bahasanya, dari sikap impiannya itu banyak berubah. Makanya kita di sini saya yakin ya kita semua sama-sama belajar berproses. Jadi lewat ini sederhana kalau Bapak Ibu
simak ya, kemarin juga hari Sabtu, Kron Arya dari Bali kan juga udah menyampaikan, namanya bisnis kalau mau omset terus berkembang, Anda harus punya datanya, kan beliau menyampaikan tentang basis kan. Tapi kalau beliau kan lebih ke arah apa, networking ya. Jadi berapa yang diundang dalam acara, berapa yang closing, berapa yang ini kan jadi seperti, tapi kalau kita enggak, karena kita berkarir ya. Jadi kita ini bukan berapa yang diundang ke acara, tapi apa yang Anda lakukan, ordop aja, one day one person aja. Jadi kita lebih ke arah karir ya, kalau pendekatannya ya bukan ke arah apa bisnis cara-cara multi level ya. Jadi makanya Bapak Ibu ini sangat-sangat simpel, mudah, sederhana. Nanti akan kita jelaskan ya secara gamblang bagaimana Anda yang mungkin belum melakukan monitoring atau belum melakukan reaksi MOPSI. Jadi segala sesuatu yang direncanakan pasti hasilnya lebih baik. Setuju ya Bapak Ibu? Termasuk kita di sini. Kenapa sih kita ini bergabung dengan 3E? Karena kita mau merencanakan masa depan. Nah, dengan bisnis juga sama. Kalau Anda minggu depan aja mau prospek siapa, nggak direncanakan, nggak dilaporkan leadernya, buat saya hasilnya pasti lebih bermutu yang direncanakan, yang sudah melakukan reaksi. Atau kalau Anda belum ngerti, reaksi itu rencana edukasi. Nah, nanti dari rencana edukasi itu setiap hari mereka prospek ya, maupun offline maupun online, itu leadernya selalu memantau ya, maupun dilaporkan ataupun memantau di grup. Nah, setelah Senin, oh dia lakukan, Selasa gitu ya. Makanya karena di sini bukan action yang membuat kita hebat. Kalau Anda action, kalau action Anda ini karena terpaksa, karena disuruh orang lain, itu nggak jadi apa-apa Anda. Tapi kita di sini adalah membangun kebiasaan. Artinya action yang konsisten itu namanya kebiasaan. Kalau hanya sekedar action ya nggak akan jadi. Anda mungkin action tapi ketika begitu ditolak, ya Anda berhenti. Anda baper atau Anda menyerah. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, tolakan itu udah kacang goreng Bapak Ibu. Kenapa? Anda sudah menjadi habit ya, melakukan edukasi. Ya, sama seperti misalnya kita berdoa ya. Anda berdoa, misalnya Anda berdoa nggak dikabulkan, apakah Anda berhenti berdoa? Enggak kan? Kenapa? Doa itu ya sudah menjadi habit yang bagus. Nah, Anda prospek edukasi itu bukan bicara hanya action, tapi kita harus action itu ditingkatkan menjadi habit. Makanya kita ada reaksi MOPSI seperti ini. 1 bulan penuh tadi ya, makanya kita apresiasi leader-leader yang teladan. Bukan karena closing-nya banyak loh. Tadi Anda lihat kan, yang bolos closing-nya lebih banyak ada, tapi yang kita apresiasi adalah mereka yang disiplin dulu. Nggak closing itu nggak masalah, yang penting 1 bulan penuh lakukan order. Kenapa? Kalau mereka udah disiplin, udah membangun habit, hasil itu pasti akan mengikuti. Tapi kalau dia punya hasil tapi nggak punya habit, hasilnya hanya sementara. Dapat elit sementara, bulan depan bisa kering lagi. Kenapa? Dia belum kebentuk habitnya, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini action sampai jadi habit, begitu sudah jadi habit kita fokus disiplin. Ya, saya minta para co-host bantu admit ya, ada suara kalau ada yang masuk. Nah ini ya tadi ya Pak Slamet Budiman, Pak Slamet Bujanarko, ada 2 yang ini. Anda bisa lihat Pak Denny Siombing juga ya, Bu Dini, Bu Merita, banyak ya, kita total itu ada 23 supervisor. Masing-masing supervisor itu kira-kira ada 10 orang, berarti 10 kali 23, 230 ya. Agen berlisensi AAJI yang kita punya datanya, bahwa mereka setiap hari bergerak. Tapi di luar itu saya juga masih banyak ya leader-leader yang tidak mau mengikuti reaksi. Saya juga nggak paksa, saya juga nggak hukum, tapi itu semua adalah tergantung bagaimana mereka membangun bisnis mereka sendiri ya. Artinya ya saya yakin ya mereka juga akan sadar bahwa kebiasaan ini perlu dibangun Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ngomset, tapi mengomset kita nggak punya habitnya, nah itu akan jadi masalah. Apabila nanti mereka begitu omset turun atau turun posisi atau mereka juga terdegradasi, banyak yang rontok, pasti juga ini karena mereka belum membangun kebiasaan. Tapi kalau mereka sudah membangun kebiasaan, nggak peduli apapun yang terjadi mereka terus lakukan. Kenapa? Ya udah jadi kebiasaan gimana ya. Jadi inilah. Jadi 3 rahasia kita membangun disiplin diri. Saya cepat aja karena materinya
lumayan padat ya. Yang pertama adalah gini, Bapak Ibu begitu ketemu trinari yang dibidik, selalu tanya, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dalam hidup mereka, ya. Begitu mereka tahu apa yang mereka inginkan, pasti mereka ini mau bayar harga, ya. Mau hujan, mau geledek, ya namanya prospek ya tetap prospek, ya. Apalagi sekarang lewat online ini ya hanya sekedar copas, hanya sekedar lihat handphone, saya yakin ya. Kalau sampai bolos odok, ya itu sebenarnya nggak punya nggak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Kalau mereka mau berhasil, ya. Jadi yang pertama adalah lakukan apa yang nggak Anda inginkan lebih dulu. Saya yakin setiap kita, ya, tidak ada yang dari awalnya ngomong gini, Pak, saya ini hobi prospek, Pak. Ada nggak? Saya yakin nggak ada, ya. Saya sendiri juga sama. Saya bukan yang nggak hobi, saya benci namanya prospek, ya. Bahkan ya, saya sendiri nggak suka namanya kerja marketing. Seumur hidup saya nggak pernah kerja asuransi, nggak pernah ikut MLM, nggak pernah kerja di marketing. Makanya saya nggak suka. Tapi saya tahu, untuk saya bisa membangun disiplin, saya harus lakukan apa yang nggak saya sukai. Lebih dulu. Supaya apa? Saya menyangkal diri saya. Saya ini pikul salib, supaya saya ini menyalibkan kedagingan saya. Jadi saya lakukan apa yang tidak saya sukai. Yaitu apa? Ya prospek. Ketemu orang, ngobrol, ya. Mendengarkan. Jadi ngobrol prospek itu bukan kita yang cuap-cuap aja, tapi kita menjadi pendengar yang baik dulu. Apa sih yang menjadi masalah dia? Disitulah kita memberikan solusi apa yang jadi need-nya, kebutuhannya dia. Jangan kita prospek, kitanya yang nyerocos. Oh, CR ini gini Pak, income insurance. Padahal dia nggak cerita. Jadi orang itu pengen didengarkan. Oh, saya ini butuhnya seperti ini loh. Oh, saya ini seperti ini ya. Saya kurang percaya diri apa-apa. Jadi disitulah kita bisa menjadi solusi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan apa yang nggak Anda sukai. Lama-lama ya ada istilah kan, kita paksa akan bisa jadi terbiasa. Ya. Nah sekarang yang nggak saya sukai malah jadi kebiasaan ya kayak gini ya, cuap-cuap memberikan motivasi. Ya dulu saya tanya istri saya, jangankan ngomong, saya ini pemalu orangnya. Jadi itu akan menjadi habit, namanya kebiasaan ya. Ketika Anda sudah membangun habit itulah yang akan membentuk Anda. Sama seperti Anda kerja, ya. Anda guru nggak biasa ngajar, akhirnya Anda paksa diri Anda untuk ngajar depan kelas. Begitu Anda paksa diri Anda bisa, akhirnya Anda habit itulah yang membentuk Anda. Akhirnya Anda dapat gaji guru setiap bulannya, sama. Ya, kita juga seperti itu. Jadi kita harus membangun habit, jangan sampai ya kita hanya prospek ya presentasi tapi belum jadi habit. Ya kalau udah jadi habit itu contohnya seperti ini ya. Tadi misalnya banyak yang moksi ya. Saya yakin semua trinari yang dimoksi sama leader tadi semuanya ya pasti sekarang ngomongnya gini ya ke supervisornya, ke leadernya. Pak, saya ini kalau sehari nggak ngomong 3E nggak enak rasanya Pak. Saya yakin pasti gitu. Kenapa? Sudah jadi habit. Pak, kalau sehari nggak posting 3E di medsos saya nggak enak rasanya. Nah itu contoh-contoh orang yang polanya bakalan sukses. Karena apa? Mereka sudah punya habitnya. Tapi kalau hanya bergerak karena keterpaksaan, hanya karena beban, karena keinginan saja, itu sangat-sangat cetek ya. Gampang Anda ini menyerah ketika Anda menghadapi masalah, menghadapi tantangan atau penolakan dan sebagainya ya. Makanya bangun dulu habitnya. Nah, yang kedua ini lakukan action itu setiap harinya ya. Rencanakan jadwal kita setiap hari ya. Kalau kita punya istilah namanya ODOP ya, one day, one person, atau kita edukasi ke satu orang. Bisa lewat strategi 3-on-1 sekarang ya, video call ya, lewat WA kan, dengan 3 orang menjelaskan kepada 1 orang, tinggal diajak upline leadernya ya, sama-sama kita edukasi. Yang ketiga adalah kita harus mau namanya lakukan delay gratifikasi. Artinya apa? Kita ini mengikatkan pinggang kita. Artinya apa? Kita ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bayar harga. Saya dulu juga sama. Ya, waktu harusnya pulang kerja, saya ke rumah, ya saya bayar harga. Saya izin ke istri saya, kasih waktu saya 6-9 bulan ini, saya pulang kerja prospek dulu. Akhirnya istri saya izinkan. Ya. Dari situ saya bayar harganya. Karena saya tahu bahwa ketika saya ini mau bersakit-sakit dahulu, pasti saya akan bersenang-senang kemudian. Terbukti ya, nggak sampai 6 bulan, waktu itu saya izinnya 9 bulan,
Ternyata 6 bulan cukup buat saya bisa pecat bos, saya resign, bahkan sekarang ya saya bisa banyak waktu kepada keluarga saya, istri saya. Ya. Coba kalau waktu itu saya nggak delay gratifikasi, ya. Makanya ini buat Bapak Ibu yang lain ya. Tadi saya dengar juga Bu Rani ya, udah kerja sebagai karyawati, juga berdagang, juga menjalankan bisnis 3i. Jadi dia kerjanya 3 dijalankan. Ini luar biasa karena dia mau ya bersakit-sakit dahulu, pasti akan bersenang-senang kemudian, pasti akan sukses luar biasa di sini juga ya. Nah, bagi Anda mitra leader-leader yang sudah lama ya, sudah beberapa tahun, kalau Anda salah perbaiki, gagal coba lagi ya. Karena jika kamu menyerah maka semuanya akan sudah selesai. Di 3i ini luar biasa Bapak Ibu. Anda salah nggak ada yang marahin ya. Saya nggak marahin, Pak Raymond nggak marahin, Pak Kuatin nggak marahin, CR nggak marahin. Kamu salah ya bangun aja lagi dengan benar bisnismu ya. Ya. Coba kalau Anda sebagai karyawan atau sebagai manajer atau kepala toko, Anda salah, apa nggak dimaki-maki kamu ya? Sama bosmu, sama atasanmu. Ya. Bisa sampai ya pakai kata-kata binatang kalau maki-maki atasannya, jangan kurang ajar. Kalau di sini nggak ada, Anda salah, nggak masalah ya. Tadi aja Anda lihat, misalnya Anda trinari yang bolos, nggak out ya nggak apa, saya juga nggak marah ya. Karena ini adalah bisnis kesadaran, jika salah tinggal perbaiki. Kalau Anda sekarang membangun bisnis ini dengan omset tapi tidak membangun namanya habit, tidak membangun namanya aset yang punya datanya, Anda coba perbaiki, coba mulai hal-hal yang lebih baik ya. Karena di 3i ini tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang terlalu cepat menyerah ya. Itu kata Lucas Roy. Jadi nggak ada orang gagal itu Bapak Ibu. Yang ada kita ini terlalu cepat menyerah, karena di 3i ini ya adalah semua orang pasti sukses asal apa? Ya, dia komitmen aja, ya, dia komitmen lakukan ya bagiannya, disiplin aja. Misalnya seperti Anda naik kereta api, selama Anda nggak keluar dari gerbong kereta api, Anda pasti sampai tujuan, betul kan? Tapi kalau Anda lompat keluar kereta api, ya pasti nggak akan sampai tujuan. Jadi nggak ada orang gagal di bisnis 3i. 5 tahun aja Anda semua pasti sukses, entah sukses punya investasi, sukses punya proteksi, apalagi juga sukses dengan bisnisnya, ya. Jadi ini, coba saya mau simak ya, Anda simak, ini tahun bergabung saya, ini Juli 2014 ya, 2015 April saya Gold Agency Bapak Ibu ya, November 2017 saya pelatihan. Coba perhatikan ya, April 2015 saya Gold Agency, artinya April 2015 saya sudah punya banyak Bronze Agency ya. Waktu itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya, termasuk istri saya. Nah, tapi karena itu udah menginjak 1 tahun, semua kita waktu awal-awal itu mulai kaget Bapak Ibu dengan adanya namanya premi system. Karena seluruh Indonesia belum ada yang ngalami kan, baru kami, karena kami join 2014. Oh ternyata premi system itu seperti ini ya NPV-nya. Nah bronze saya yang tidak siap, mereka itu ada yang demotivasi, ada yang menyerah ya. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan ya, saya Gold Agency 2015. Saya sudah Gold Agency, Bapak Ibu lihat ya, Bu Enila Hasan itu belum join. Tahu ya Bu Enila Hasan ya? Titanium Agency. Bu Enila bergabungnya kapan? September 2015. Artinya apa? Saya sudah Gold Agency, beliau belum sama sekali belum join 3i. Tapi saya punya Bronze, waktu itu sudah menyerah. Sudah, oh Pak, mitra saya rontok Pak. Yaudah saya nabung aja Pak. Coba lihat. Akhirnya, ya, jatah suksesnya dia digantikan sama orang lain yang join. Bapak Ibu sekarang gini, Anda membangun bisnis Anda salah, jangan menyerah, bangun aja mulai dari nol, restart. Kenapa? Mereka yang join, mungkin mitra kita yang bulan depan join, 2 tahun lagi mereka jadi triliun, Anda nggak jadi apa-apa. Kalau Anda sekarang menyerah. Paham maksud saya ya? Artinya Anda pun mau turun posisi, mau omset rontok, nggak masalah. Mulai bangun lagi, mulai dari nol, nggak masalah. Mitra yang 3i yang join bulan depan, bahkan join tahun depan, bisa jadi 3 tahun lagi, 2024, mereka punya posisi minimal, Platinum Agency banyak. Tapi Anda yang menyerah, Anda nggak akan jadi apa-apa 4 tahun lagi. Ya, ini contohnya aja Bapak Ibu, coba lihat. Ya. Bu Enila Hasan ini sekarang posisinya lebih tinggi dari saya, 1 peringkat ya. Beliau Titanium, saya Platinum. Tapi coba perhatikan, saya
2015 sudah goal agency, beliau belum join sama sekali, dengar ceritanya pun belum. Baru ya, berarti April ini Juli berat satu Pak Denny Siombing ini saya screenshot ya, ini coba jam 19.57 tadi barusan saya screenshot, saya kirim ke komputer saya ini. Saya punya bronze itu. Sekarang bronze saya titiknya hitam gitu. Ya. Ada bronze lagi juga sama ya. Dan yang lain saya nggak sempat foto tadi ya. Ini adalah bukti bahwa Anda sekarang pun bagi leader-leader yang lama ya, Anda mau turun peringkat lah, mau ditinggal rontok, gak masalah, bangun lagi selama Anda punya semangat. Karena saya yakin yang mereka belum join pun 2024 pasti kebagian jadi orang-orang sukses di bisnis ini. Makanya Anda ya terus semangat, ya terus berupaya. Yang penting Pak, mitra saya, trinaris saya banyak yang ini Pak nggak semangat lagi, nggak aktif lagi, nggak apa-apa, cari yang baru. Ya, Anda sekarang baru join aja punya peluang besar ya. Kita semua ya menjadi bagian agen yang memiliki penghasilan minimal 100 juta di tahun 2024. Ayo sama-sama perjuangkan ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi Bu Anila Hasan, yang ini lebih ini lagi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Anda coba cek. Ya. Ini Pak Brian ini ya dari Batam, sekarang Gold Agency. Beliau joinnya Desember 2017 coba. Saya 2015 sudah Gold. Beliau belum join sama sekali. 2 tahun kemudian beliau baru join. Sekarang dia jadi Gold. Leader saya yang sudah Bronze 2015, sekarang jadi apa? Titik hitam. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Ayo sama-sama semangat. Jangan terus Anda karena jaringan rontok, karena leadernya nggak aktif lagi, Anda jadi demotivasi. Salah besar. Karena banyak orang di luar sana yang akan sukses di padahal hari ini mereka belum join. Ya, ayo sama-sama kita semangat, perbaiki mindset kita untuk perjuangkan bisnis ini sama-sama. Ya, gagal biasa, namanya kegagalan itu ibarat panas matahari. Kesuksesan itu adalah setitik embun, maka butuh keduanya untuk memekarkan sekuntum mawar. Ya, saya semua Kron, Pak Raymond, semua pasti pernah gagal, tapi kita belajar dari kegagalan itu ya. Saya sendiri juga belajar. Kenapa saya sekarang kita ada Reksi Moksi seperti ini? Padahal dulu tanpa Reksi Moksi saya juga udah jadi platinum, Bapak. Karena saya belajar ya. Pas saya belajar, oh saya jadi gold, tapi saya nggak punya aset ya ternyata ya. Saya cuma punya omset aja. Saya punya agen yang berlisensi, tapi saya nggak punya datanya. Berapa orang yang prospek setiap hari nggak ada. Saya cuma terima formulir aja, Pak ini ada pendaftaran baru, kalau ada yang ngasih. Kalau nggak ada, kenapa? Saya nggak punya datanya. Tapi sekarang semuanya ya ada datanya, karena kita belajar ya, accountability ya, punya akuntabilitas yang baik. Sama seperti Anda punya toko, Anda nggak tahu, yang penting ada yang jual barang saya habis, tapi nggak ada datanya, stoknya berapa. Data Anda jangan tergantung kepada Mobis, Bapak Ibu. Kalau seperti ini, saya udah tahu berapa jumlah closing jaringan saya sebelum muncul di Mobis, di dashboard. Ya, karena kita serius, karena kita profesional. Ya. Kalau Anda pengen mendapatkan income yang puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi cara kerja Anda nggak profesional, ya mana bisa. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi kita berkarir, serius belajar ya. Profesional. Jadi kitalah yang menciptakan kesempatan dalam hidup ini, bukan orang lain, ya. Jadi Anda mau menyerah, Anda mau semangat, ya kita sendiri, ya. Ini kembali kata Lukas Roy, ya. Nah, kita sekarang sama-sama belajar ya, 5 langkah sukses di 3N Network ini, Bapak Ibu, ya. Ada 5 langkah sukses, semuanya seluruh nasional, seluruh Indonesia kita sepakat, ya, bahwa ini harus dikerjakan kalau kita mau sukses di bisnis ini. Tidak ada pola yang lain. Ya, kecuali kita mau serius membangun aset yang produktif nantinya. Yang pertama adalah impian dan sikap. Bapak Ibu lihat daftar nama. Daftar nama itu reksi, betul kan? Iya. Anda punya 5 langkah sukses tapi daftar namanya nggak punya. Reksi aja nggak punya.
Jadi daftar nama itu adalah rencana edukasi. Kita udah langsung aplikasinya, udah tahu, udah lakukan. Bahkan ya setiap leadernya, core leader ya udah ada laporannya. Kalau hanya sekedar daftar nama, apakah leader Anda tahu daftar nama yang mau diprospek siapa oleh Trinari mitramu? Nggak tahu, tapi hanya seperti bias gitu ya. Tapi kalau lewat reaksi moksi kita semua jadi jelas. Oh ya, daftar nama itu reaksi ya, rencana edukasi. Terus buat janji dan presentasi. Ya, aksi kan. Baru follow up tindak lanjut ya di moksi, dimonitor. Selesai, baru pertemuan seperti ini Zoom kan. Setiap Selasa, setiap Sabtu kita ada. Jadi 5 ini semuanya sudah ada Bapak Ibu ya. Tinggal kita kerjakan. Cuma saya akan bagikan ya malam hari ini khusus yang pertama itu yaitu impian dan sikap Bapak Ibu. Karena impian dan sikap itu melandasi 4 langkah berikutnya. Artinya apa? Kalau kita tidak punya impian dan sikap yang benar, ya bikin daftar nama, buat janji, presentasi, follow up sama pertemuan juga nggak maksimal. Ya, kenapa? Kita tidak punya landasan yang benar. Makanya yang harus kita perbaiki sebelum melangkah, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, dan kelima adalah impian dan sikap dulu. Ya, kita harus memiliki impian dan sikap yang benar. Karena ini adalah fondasi. Ya, sama seperti kita membangun bangunan. Kalau fondasinya salah, ya udah sampai langkah 4, 5, 6 ya bisa ada masalah, ada tantangan dikit ya. Pasti ya gampang runtuh bangunannya. Tapi kalau kita punya impian sikap yang benar, ya insya Allah ya, pasti ya bangunan itu akan kuat, kokoh berdiri, bahkan bisa diwariskan turun-temurun. Ya, yang pertama impian dan sikap. Ya, apa sih impian dan sikap? Semuanya diawali dari sebuah impian. Ya, kalau tadi saya lihat di Wikipedia, impian adalah awal mula dari sebuah cita-cita. Impian itu mengacu kepada kehidupan seseorang yang ingin mencapai kesuksesan dalam karir. Karir ya. Nah, di sini kita juga berkarir. Makanya kita harus punya impian. Tapi impian ini sifatnya seringkali adalah jangka panjang. Ya, kemarin juga disampaikan bahwa impian itu yang bisa terwujud ya hanya 10% atau 20%. Kenapa? Mereka hanya punya impian, tapi mereka itu lupa bahwa untuk mempunyai impian itu wajib memiliki goal setting. Jadi punya impian saja itu tidak cukup, tapi kita wajib punya goal setting. Punya impian tanpa goal setting sama seperti Anda pergi ke suatu tempat tanpa tahu arah rute menuju ke sana. Aku punya impian, pengen ke Banyuwangi. Lewat endi? Gak ero. Ya. Buang-buang waktu. Ya, banyak orang, kenapa sih? Banyak orang punya impian tapi nggak terwujud. Kenapa? Mereka hanya punya impian tapi nggak punya goal setting. Pak, saya pengen beli rumah dari bisnis seperti Pak Lukas. Goal settingmu mana? Resimoksi aja nggak punya. Ya, data mitramu yang rajin odop setiap hari aja nggak punya. Berapa orang aset lisensi yang AAJ di jaringan kamu yang rutin bergerak prospek setiap hari? Belum ada Pak. Ya, saya cuma kira-kira aja Pak ya, kira-kira ya. Jadi goal setting itu adalah target terdekat yang ingin dicapai. Jadi goal setting itu impian yang paling pendek yang Anda tetapkan. Mau 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, itu namanya goal setting. Kalau Anda punya impian, wajib punya goal setting. Kalau nggak punya goal setting, ya itu impianmu hanya ngimpi di siang bolong. Ya. Jadi kita sekarang belajar, apa sih goal setting itu? Goal setting itu yang harus kita tetapkan harus smart, Bapak Ibu ya. Smart itu yang pertama harus spesifik, jelas dulu. Dan goal setting ini harus sesuaikan juga dengan kemampuanmu, waktumu, pengorbananmu. Misalnya gini, Pak, saya ada waktunya Pak, presentasi ikut Zoom juga paling sebulan sekali Pak. Ya jangan bikin goal setting kamu jadi LA dalam 3 bulan. Nggak bakal bisa. Jadi goal settingmu harus sesuaikan dengan pengorbananmu. Tapi saya pasti Pak, rajin order, ya bikin goal setting yang sesuai dengan kemampuanmu dan juga waktumu, pengorbananmu. Jadi yang paling dekat aja. Kalau anjuran saya ya, bagi Anda yang baru join, goal setting pertama adalah nabung premi gratis atau dapat elite dulu. Jangan impian, Pak, saya pengen platinum, Pak, seperti Pak Lukas.
Ya, Anda baru join kapan? Baru kemarin Pak. Doain Pak ya. Wah, ya. Goal settingnya itu harus bertahap dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, testimoni semua leader-leader ya, kita semua ya pasti punya impian, tapi kita punya goal setting yang terdekat. Saya juga sama ya. Punya goal setting yang pertama nabung gratis dulu, pokoknya stop premi gratis dulu. Yang kedua, saya punya impian ya. Goal settingnya baru bertahap. Saya punya income seperti gaji saya. Ya, seperti Pak Raymond kan bilang, oh Pak Raymond pengen punya ya income 7 juta. Akhirnya menembus batas ya. Nah, sekarang dari gajinya yang 3 juta dia dapat bukan 7 juta ya, tapi sampai sekarang lebih dari 200 juta. Karena apa? Targetnya itu measurable Bapak Ibu. Daripada Anda punya target terlalu muluk, Pak saya pengen keren Pak 300 juta. Tapi nggak punya goal setting, akhirnya tercapai 300.000 bonusnya. Mending Anda punya target ya 3 juta, Anda dapatnya terimanya 300 juta ya. Karena apa? Kita harus punya goal setting itu jangan tinggi-tinggi. Impian tinggi nggak masalah, tapi goal setting itu adalah step by step ya. Harus terdekat. Kalau kita bilang ya target yang terpendek, yang ada jangka waktunya. Jadi kita kasih jangka waktu, kita kasih challenge juga buat diri kita. Saya 1 tahun harus bronze, nggak masalah. Itu masuk akal, measurable banget. Jangan ngomong, Pak, saya 1 tahun pasti crown. Wah, biar itu ya. Jadi kita harus punya goal setting dulu ya. Kalau Bapak Ibu, saya sarankan setiap trinari yang Anda bidik, yang Anda kawal, itu ditanya goal settingnya apa. Disitulah Anda membantu mereka mewujudkannya. Misalnya ditanya si A, Bu, pokoknya saya mau dalam 3 bulan ini saya sudah nabung premi gratis. Berarti bantu dia sampai dia kejar elit. Pasti gratis kan? Jadi kita ini seperti itu kerjanya sebagai leader. Bukan goal setting kita dulu. Kalau kita udah punya jaringannya, kalau udah punya tim. Tapi kita ya bantu trinari kita untuk mewujudkan goal setting mereka. Itu dulu ya. Bu, saya pengen punya penghasilan UMR lah, paling tidak ya. 2 juta sampai 4 juta. Tapi di sini kan enak. Saya nggak perlu kerja tiap hari 8 jam, cukup hanya seperti ini sejam sehari atau hanya posting-posting. Saya udah punya ini sudah alhamdulillah. Nah, Anda bantu di situ. Bantu sampai dia dapat LA gampang, paling 3-6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan bisa. Ya. Nah, itu adalah goal settingnya. Jadi kita harus smart ya Bapak ya, spesifik, measurable, jadi terukur, spesifik jelas. Jadi bronze 1 tahun atau punya penghasilan repelita justru lebih seperti itu justru lebih bagus karena Anda pasti menembus batas. Pokoknya saya 5 tahun repelita misalnya, saya dapat penghasilan 5 juta sampai 10 juta dalam 5 tahun pasti. Ya kalau Anda komitmen punya goal setting yang smart seperti itu, saya yakin ya Anda bukan 5 juta 10 juta, bukan bronze, pasti menembus batas. Pasti tahu-tahu Anda gold, tahu-tahu Anda platinum. Kenapa? Goal settingmu jelas, terukur. Jangan terus, Pak, saya goal setting saya jadi crown, Pak. Tahu-tahu Anda titik hitam. Karena Anda impianmu terlalu melip, ya. Kronis. Actionmu, ya. Ada yang ngomong kronis lagi, ya. Ya, jadi measurable ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah A-nya, achievable. Pasti Anda sendiri dalam hati yakin bisa mencapainya. Kalau Anda sekarang action aja belum, punya trinari aja belum, prospek aja maju ke depan gemeteran gitu ya, tapi ngimpi jadi crown, ya berarti Anda dalam hati tahu bahwa Anda nggak layak, belum pantas. Jadi yang menurut Anda, hati kecil Anda, oh saya pantas kok nabung gratis, gampang itu. Dari situ lama-lama kepercayaan diri Anda tumbuh. Oh, kalau begitu udah dapat elit, Anda yakin saya pasti bisa LA, pasti bisa LA. Setelah LA, berikutnya pasti bisa bronze. Setelah bronze, pasti silver. Ya seperti itu. Saya juga seperti itu, setahap demi setahap goal settingnya. Tapi impian saya tinggi, besar. Tapi saya punya goal setting. Ya, Anda juga seperti itu. R, realistis. Yang T, timely. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah impian saya dulu ya, visi. Saya punya beli rumah, beli apartemen, ada 2 mobil ini ya. Tapi ini impian. Tapi saya dari goal setting itu akhirnya ya, yang penting saya nabung premi gratis dulu. Akhirnya ya puji Tuhan ya, 2 mobil ini sudah tercapai, ada rumah, ada apartemen. Tapi kita yakin bahwa kita lakukan ini bukan karena ya
sekedar impiannya, tapi dari impian itu kita pecahkan, ya, kita breakdown menjadi goal setting demi goal setting. Dari situlah kita melangkah, ya. Makanya, nah, kalau kita sekarang balik kepada bisnis 3E Network itu jelas, Bapak Ibu, ya, bisnisnya dahsyat, marketing plan-nya jelas. 3E menawarkan dua jenis income. Yang pertama active income dan passive income, ya. Active income itu dari bonus rekrut, bonus sponsor, ya, sama bonus elite, itu active income. Ya. Passive income itu dari bonus level, posisi, royalti, dan persistensi. Artinya Anda nggak perlu rekrut pun, kalau udah punya level, punya posisi, persistensi, apalagi pembayaran premi ke-13 dan seterusnya, Anda tetap terima income-nya. Ya. Makanya kita ini awalnya memang semua, termasuk saya, siapapun juga, pasti dapatnya active income dulu, kan, kita rekrut dulu, tapi kita tahu bahwa tujuan kita bukan di situ, tapi passive income. Ya. Artinya kita merekrut itu untuk membina, bukan merekrut untuk dibiarkan. Ya. Kita merekrut untuk dibantu, untuk membantu orang yang sudah kita rekrut tadi. Tapi nggak mau, Pak, jangan dipaksa. Kasih contoh dulu, kasih bukti, kasih teladan dulu. Banyak orang yang mitranya nggak mau aktif, dipaksa-paksa, akhirnya dia malah gerak, ya. Nah, kamu sendiri nggak menunjukkan bahwa kamu peduli, kamu maksa itu sebenarnya, kalau orang memaksa, sebenarnya dia mau memanfaatkan mitranya untuk kepentingan dia. Kalau orang itu maksa, itu nggak benar. Namanya leader itu nggak ada yang maksa. Namanya leader itu memberikan inspirasi, artinya dia mau orang yang dibantu itu ya berhasil. Bukan demi kita, ya, tapi demi dia sendiri. Demi orang tersebut. Itu baru leader. Makanya di sini ya kita belajar sama-sama, Bapak Ibu, ya. Nah, makanya begitu saya tahu waktu itu active income, passive income, saya udah komitmen, saya membangun passive income, maksudnya saya membangun. Makanya kalau Bapak Ibu sering dengar testimoni saya, ya, bulan pertama saya closing 9 orang, tapi dari 9 orang itu, ya, yang 5 saya kasihkan, saya sebar-sebarkan kepada mitra saya hanya dapat 4, saya nggak dapat elite. Karena fokus saya adalah bangun passive income dulu. Tapi puji Tuhan, ya, dari sejak join sampai hari ini saya belum pernah dapat elite, ya, tapi saya closing banyak, tapi saya fokus saya adalah bukan aktif income-nya, karena passive income-nya, ya. Bahkan sampai besar sekali pun juga, Pak, kan saya mau menunjukkan etos kerja, Pak. Ya, kalau ya Anda mungkin dengar, ya, leader yang udah posisi tinggi masih ngejar elite, ada yang ini, ya, closing, ya. Tapi buat saya etos kerja itu, ya, etos kerja itu teladan yang ditunjukkan, bukan bonus sponsornya diambil. Sampai sekarang saya tetap dapat closingan, tapi begitu saya dapat potensi closingan, saya bagikan kepada leader saya, kamu follow up dia, ya, kamu closing, ini sponsornya buat kamu, masuk jaringanmu. Bukan saya makan sendiri. Kalau saya makan sendiri, saya nggak paham, berarti saya masih membangun active income. Ya, tapi kita belajar sama-sama membangun passive income. Ya, kalau udah posisi tinggi, kalau saya sarankan, ya, posisi silver sebenarnya nggak perlu lagi, ya, ngejar bonus active income ini, ya. Tapi kalau di atas silver masih ngejar bonus active income, ya, sebenarnya ya belum paham, ya. Tapi gembar-gembor membangun passive income, sebenarnya dia sendiri masih lakukan active income. Ya, ini kan salah kaprah, ya, kontradiksi dengan yang diomongkan, ya. Nah, yang ketiga, selain dapat active income dan passive income, kita mendapatkan reward income. Artinya kita semua dihargai, Bapak Ibu. Bagi Anda yang sudah berposisi bronze ke atas, itu kan tahunan, ya, ada reward, ya, dream cruise, ya, jalan-jalan ke kapal pesiar, ya. Tahun lalu ada beberapa, ya, leader kita di sini banyak, ya, ada Bule ini, ada Pak Slamet Budiman, Pak Edi Novendra, macam-macamnya, semuanya ikut dream cruise, ya, dari Singapura ke Malaka. Kemudian bagi Anda yang silver ke atas, ya, itu bisa umroh gratis, atau juga bisa trip yang lebih jauh, ya, Spanyol, ya. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Makanya ayo sama-sama perjuangkan bisnis ini. Nah, kita semua tahu, ya, ini berpacu, ya, Bapak Ibu. Ini adalah impian kita. Ini impian, ya, bukan goal setting, ya. Ini kalau CAR punya visi 2024, ada 310 crown agency. Nah, ini ayo jadikan ini juga visi kita. Adopsi sebagai impian Anda. Impian loh, ya. Setelah impian ini, Anda wajib juga punya goal setting. Makanya kita akan bicara sama-sama di sini, Delta Project-nya. Ya.
Sekarang yang saya pengen Anda, apa yang menjadi goal setting, apa impian Anda 2024? Apakah Anda mau di platinum, di gold, titanium, atau crown? Kalau udah Anda tetapkan impian Anda, selesaikan ya, Anda sekarang tinggal lanjutkan apa yang harus Anda kerjakan. Ini namanya goal settingnya. Ya. Nah, goal settingnya berarti Anda komitmen. Ya, kalau mau mencapai itu 2024 berarti Anda komitmen dalam 6 bulan harus ya mencetak, menemukan, membina dengan serius, dengan dedikasi yang tinggi 3 mitra trinari aktif dan diduplikasikan. Gampang sebenarnya, gampang banget. Artinya 2 bulan 1 orang, ya 6 bulan 3 orang. Gampang kan? Ini adalah goal setting. Jadi goal setting Anda terpendek dulu. Anda komitmen, dalam 2 bulan aku ketemu 1 mitra aktif. Itu namanya goal setting. Bagus. Lah kalau hanya sekedar punya impian, Pak, saya 2024 mau platinum, Pak, mau titanium, Pak, mau crown, Pak. Goal settingmu piye? Enggak ero, Pak. Ya, beda plus ya. Makanya kita di sini tahu. Berarti Anda tadi yang melakukan moksi, mereka udah semua punya goal settingnya. Karena mereka secara rajin ya, melakukan monitor. Ya, kalau bisa setiap 2 bulan harus ditambahkan 1 trinari aktif di moksinya ya, di monitoringnya. Berarti Anda sukses. 2 bulan berikutnya tambah 1 lagi, 2 bulan berikutnya, artinya 6 bulan 3. Kemudian diduplikasikan. Ketika diduplikasikan, ini pasti kan, ya seperti tadi Pak Slamet Budiman di bawahnya udah punya banyak supervisor kan, ada Pak Slamet Wijanarko, ada Pak Denis Rombeng, itu namanya udah mulai delegasi, ya. Nah itu baru bicara, ya udah menambah. Kalau beliau sudah silver agency, udah menginjak, ya namanya passive income. Ya, kalau masih bronze itu sebenarnya masih belum ya passive income. Kita masih aktif ya, tapi nggak masalah ya. Bapak Ibu coba perhatikan di bulan ke-12 atau dalam 1 tahun, jadi dari 3 trinari tadi, ya juga lakukan yang sama, 6 bulan mencetak 3 trinari lagi. Berarti dari 3 orang yang Anda rekrut tadi akan jadi 9. Jadi total Anda punya 12 ya. 3 tambah 9. Ya. Nggak masalah ya. Anda dapat bonus baru 500.000. Lumayan kan? Tapi kalau Anda konsisten terus, Bapak Ibu coba lihat perhatikan. 2021 Anda sudah menginjak posisi leader agency atau bronze agency. Nggak masalah ya. 2 tahun Anda punya penghasilan 5 juta. Saya yakin Anda semua nggak keberatan kan? 2 tahun dari sekarang. Nah, tapi kalau Anda rajin bisa lebih cepat Bapak Ibu ya. Ini bicara kita bisnis santai tapi komitmen bisa seperti ini ya. Potensinya goal settingnya. Tapi goal settingnya Anda harus per 6 bulan ya. Punya target seperti itu. Ya. Kemudian suara siapa ini? Bisa. Nah, saya remove ya. Kalau ada yang lupa mute, akan di-remove langsung. Ya, kemudian di tahun ketiga, Bapak Ibu, perhatikan ya. Di tahun ketiga, dari 27 tadi, Anda duplikasikan jadi 81, 200, Anda sudah menduduki posisi silver atau gold agency. Berarti 2022. Ya. Kemudian, sama ya, 729 mitra Anda juga lakukan yang sama. 6 bulan, rekrut 3 mitra aktif. Artinya Anda nanti dalam 3 tahun setengah Anda sudah platinum agency seperti saya. Ya, 2023. Nggak ada masalah kan ya? 2023 Anda platinum agency. Punya penghasilan 40 sampai 60 juta. Amin. Ini goal settingnya Bapak Ibu. Tapi goal setting ini Anda bisa capai kalau Anda komitmen dengan goal setting yang terpendek dulu, yang 6 bulan ini dulu. Dalam 6 bulan, ayo 3-3-nya ini benar-benar, 3 trinari aktifnya benar-benar dibina, diperdulikan, taruh hati Anda ke mereka ya. Nah, kemudian 2024 pas persis ya, visi 3i CAR Anda akan sama-sama ya. Semuanya menjadi Crown Agency Indonesia. Kalau saya lihat sekarang ada 100 mitra Bapak Ibu ya, yang join di Zoom ini ya. CR perlu 310. Kalau sekarang baru ada 12. Masih banyak kursinya ya, 209
ya. Lebih ya, 298. Berarti Anda semua 100-100-nya ini semuanya jadi crown itu masih kurang lagi ya Bapak Ibu ya. Saya yakin juga ya kita semua bisa mencapai posisi yang terbaik. Jadi fokus, rencana kerja, lakukan action. Jadi sasaran tanpa rencana yaitu hanya angan-angan belaka. Ya, makanya Delta Career Project ini kita punya ya, bukan hanya sasaran, bukan hanya target, tapi kita juga punya rencananya, ada reaksinya, ada odopnya. Tapi itu juga dimonitoring sama leadernya. Ya, itu berarti leadernya peduli. Jangan dibiarkan, ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini kita sama-sama mengerti ya bahwa kita perlu disiplin juga dalam membina, dalam mengawal, juga memonitor. Nah, ini adalah timetable-nya. Tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira ya, Januari sampai Juni 3 orang, Juli sampai Desember jadi 9. Jadi artinya Anda sekarang yang baru join pun bisa jadi sukses 2024. Tapi kalau Anda yang misalnya udah nasabah mitra lama, udah posisi TA, LA, bronze bahkan ya, tapi kalau Anda nggak semangat menyerah atau Anda lihat jaringan Anda mulai rontok terus Anda demotivasi ya, jatah Anda jadi sukses itu akan digantikan orang lain. Bahkan mereka yang join bulan depan, bulan berikutnya, bahkan tahun depan pun yang mengambil posisi itu, jatah itu dari Anda. Ya, tadi udah saya buktikan kan, ada leader-leader saya yang sudah bronze, sekarang titik hitam, ya. Bahkan mereka yang waktu dia nggak semangat lagi, mereka yang belum join pun sekarang udah jadi posisi tinggi ya. Makanya kita sama-sama harus mengerti ini. Jadi sikap impian itu juga termasuk adalah mindset. Kita harus benar Bapak Ibu ya. Jadi mindset ini adalah kita harus punya sikap yang teachable, open mind, rendah hati, kerjasama, fokus, optimis, dan selalu bersyukur. Jadi artinya gini Bapak Ibu, lihat sikap tadi ya, yang melandasi kita jadi sukses. Kita harus merubah dulu pola pikir kita, cara pikir kita. Ubah alasanmu untuk mundur atau menyerah menjadi alasanmu untuk bangkit dan maju. Semua orang punya alasan, tapi Anda mau pakai apa alasan itu? Misalnya gini, ya, orang yang punya alasan, misalnya kayak saya ini ya, di nomor 4, saya punya istri dan 4 orang anak, jadi hari-hari saya pasti repot banget, saya pasti nggak ada waktu buat jalankan 3E, betul kan? Tapi justru alasan itu saya balik, justru karena saya punya 4 orang anak, ya, saya pengen sukses di 3S supaya saya punya banyak waktu dengan keluarga. Terus alasan lagi, saya benci nggak punya pengalaman kerja marketing, pasti saya nggak bisa jalankan bisnisnya. Tapi justru saya balik. Ya, sekalipun saya benci nggak punya pengalaman kerja marketing, saya yakin segalanya bisa dipelajari asal kita punya kemauan. Waktu itu 2024 saya baru pindah ke Bandung. Kita baru pindah di Bandung, namanya bisnis networking kan perlu namanya banyak kenalan. Saya nggak punya banyak kenalan, mana mungkin saya bisa sukses di bisnis 3i. Justru alasan itu saya balik. Justru karena saya baru pindah ke Bandung, pasti lewat 3i saya jadi punya banyak kenalan baru. Paham Bapak Ibu ya? Nah ini mental inilah yang harus dirubah. Orang punya alasan, tapi alasan ini dipakai buat negatif. Buat dia jadi pesimis, ya makanya nggak akan jadi sukses. Karena sikapnya salah. Mindsetnya juga salah. Ya, saya nggak biasa bicara di depan banyak orang dan nggak pernah kerja marketing, jadi nggak punya peluang buat sukses. Tapi coba, ya saya balik lagi. Saya memang nggak biasa bicara depan orang, tapi ya saya yakin saya bisa paksa diri saya pasti bisa dan saya akan jadi terbiasa. Nah sekarang buktinya saya terbiasa. Ya, makanya ayo kita rubah mindset kita Bapak Ibu ya. Karena apa? Your mind is everything. Jadi mindset kita, pikiran kita itu menentukan segalanya. Ya, kalau kita melihat dari sisi buruknya ya akan menjadi buruk kejadiannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya pasti akan jadi positif juga kehidupan kita dan bisnis kita. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat nggak ada lalat ya yang pengen keluar dari jendela. Kalau pas pagi dia terjebak dalam rumah terus dia pengen keluar dari jendela. Oh saya pengen bebas ya. Semakin dia action, semakin dia berusaha untuk keluar ya dari jendela, semakin dia menabrak kacanya ya. Akhirnya apa? Pagi-pagi sering kita lihat kan banyak lalat yang meninggal ya di pinggir jendela. Betul kan? Kenapa? Padahal dia udah lihat tuh impiannya untuk bebas itu di sana. Kenapa?
Karena dia nggak lihat ada kaca yang menghalanginya dia. Semakin dia action, semakin dia cepat modar, mati. Begitu juga orang yang mindsetnya nggak dirubah. Dia hanya punya impian, tapi mindset pikirannya nggak dirubah. Ya, tetap mengeluh, tetap gampang kritik, nggak punya respect sama orang, nggak menghargai orang, memanfaatkan orang, mementingkan diri sendiri. Akhirnya dia mau berusaha, akhirnya semakin keras berusaha, makin cepat dia frustasi. Akhirnya juga ya muntaber. Tapi kalau kita mau berubah, ya mindset kita, oh ya, saya mau berubah, yaitu dengan mau ya terus belajar membuka mindset paradigma kita selalu optimis, selalu positif, ya. Nah pasti ya, akhirnya kaca itu bisa kita buka. Begitu kaca itu dibuka, gampang kan keluar. Ya. Bapak Ibu bisa perhatikan kan, orang yang sudah belajar merubah mindsetnya, ya ini contohnya gini Bapak Ibu. Ya di bisnis tree ini kan kita bisa lihat. Kalau saya suka mempelajari gini. Ada mitra saya, bahkan saya sendiri juga mengalami. Ada orang yang baru join, tapi dia itu perlu melewati ya beberapa kali jatah gagal atau penolakan baru bisa closing. Tapi ada orang juga baru join, langsung cepat closing. Bedanya apa? Ya di kaca ini. Kalau kacanya lebih cepat Anda buka, berubah mindsetnya dia, pasti cepat juga jatah gagalnya habis. Ya. Tapi kalau tetap dia itu kekeh ya, ngeyelan orangnya, nggak mau berubah. Aku cowok orangnya kayak gini Pak, ya udahlah. Ya akhirnya ya udah. Ya jatah gagalnya banyak, ya numpuk, ya nunggu dulu, habisin dulu sampai kamu berubah dulu. Jatah gagalmu itu cepat habis atau tidak tergantung kemauanmu untuk merubah kekerasan hatimu itu. Ya, oh iya ya. Ternyata harus memahami ya prospek orang itu bukan kita memaksakan kehendak kita ya. Kita bukan jadi pembicara yang baik, tapi kita harus jadi pendengar yang baik supaya orang lain itu merasa diperhatikan, dipedulikan seperti itu. Contohnya ya. Saya yakin kita semua sama-sama belajar dan bisa. Nah, kita di sini mengerti bahwa pikiran kita itu akan merubah ya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi hasil kita. Kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan pikiran kita ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, orang-orang yang sukses itu kan punya kebiasaan yang sama ya, yaitu mereka suka membaca ya. Mereka suka membaca karena mereka adalah pembelajar. Istilahnya mereka tidak merasa bisa, tidak merasa pintar. Ya saya sendiri juga sama. Ya, saya ini juga terus belajar sampai hari ini juga belajar terus kalau Bapak Ibu. Ya, lihat itu di ruangan kerja saya ini numpuk buku-buku. Hampir tiap hari saya sisihkan waktu saya untuk baca buku, belajar. Artinya apa ya? Karena saya nggak tahu banyak, makanya saya belajar, baca buku. Kalau Anda berhenti belajar, karena belajar itu bukan hanya bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi belajar itu ya setiap hari sampai kita selesai ya dalam 1 kali 2 meter ya sampai kita meninggal itu sebenarnya proses belajar baru berhenti. Selama kita hidup ya itu namanya harus belajar. Ya belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain, dari kegagalan orang lain, kegagalan diri sendiri, semua banyak belajar juga. Kalau kita baca buku itu artinya apa? Kita menambah wawasan kita. Ya, kalau saya perhatikan gini, saya sendiri belajarnya gini Bapak Ibu. Saya nggak menunggu saya membuat kesalahan untuk saya bisa belajar. Artinya dari buku-buku itu kan kita belajar pengalaman orang lain. Ya, saya nggak harus melakukan kesalahan yang sama untuk saya berubah. Artinya ya saya harus ngerti dulu. Oh iya, kalau saya masih keras kepala, masih ini ya, saya nggak akan. Makanya kalau di buku-buku inspirasi kan kita belajar. Oh iya, Bapak ini kenapa ya dulu drop out dari kuliah kok sekarang sukses luar biasa? Karena ini yang dilakukan. Dia berhenti nonton TV, tapi dia membaca buku. Dia nggak mau mengasup ya informasi-informasi negatif. Dia meninggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk. Dari pengalaman orang yang seperti itu ya kita tinggal adopsi. Jadi kita nggak harus jadi mabuk dulu, kita nggak harus jadi masuk penjara dulu, baru kita jadi tobat, betul kan? Karena kita belajar dari pengalaman orang lain, ya. Makanya di sini kita sama-sama. Tapi kalau Anda sekarang ini masih suka ya, nggak bisa mengontrol pikiran kita, suka nonton sinetron atau ada berita-berita tentang corona apa semuanya ya. Kenapa? Fokus Anda pasti ke situ kepada masalah. Makanya Anda lebih tertarik kepada masalah.
menjalankan bisnis itu yang dilihat hanya masalah aja. Kenapa? Pikiranmu sudah dilatih sama dirimu sendiri untuk terbiasa memperhatikan masalah. Karena yang kamu tonton adalah TV, adalah insert tuh, informasi selebriti, adalah sinetron tuh. Ya. Tapi kalau kita melatih pikiran kita membaca buku hal-hal yang positif, maka kita akan terlatih untuk melihat hal-hal yang positif. Ya. Oh, mitra kita nggak aktif lagi, kita langsung bereaksi, berespon ya, nggak masalah. Mati satu pasti tumbuh 1000. Ya. Pasti akan muncul trinali-trinali baru. Kenapa? Kita selalu terbiasa ya, karena kita sudah melatih pikiran kita untuk berpikir positif. Karena kita nggak mengasup ya informasi-informasi negatif dalam pikiran kita. Tapi kalau Anda yang ditonton itu, Anda brainwash pikiran Anda dengan berita-berita apa corona lah, lockdown lah, selebritis lah, ya sinetron lah, makanya Anda yang perhatikan hal-hal yang negatif aja. Begitu ada mitranya nggak aktif lagi, waduh gimana ya? Wah tuh jaringanku pasti rontok lagi gini. Semakin Anda khawatir, semakin Anda takut, ya itu semakin terjadi, ya. Nah, makanya kita harus belajar. Ya ini ya, banyak-banyak belajar, baca buku seperti ini ya. Ini contoh-contoh beberapa buku yang saya baca. Siapa Anda adalah apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, apa yang Anda temui, percakapan Anda lihat. Pilih secara bijak apa yang Anda masukkan dalam pikiran Anda, Bapak ya. Rajin-rajinlah meditasi. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang sukses, bilioner, semuanya rajin meditasi. Karena dengan meditasi itu kita tidak dipengaruhi oleh pikiran kita, tapi kita yang mengontrol pikiran kita. Ya, pagi hari usahakan ya. Jadi supaya kita lebih tenang ya, supaya kita bisa mentransferkan apa? Terbesit sedikit pun pikiran Anda, disitulah Anda ini sebenarnya sedang berprasangka, Bapak Ibu. Prasangka kita adalah doa kita. Misalnya Anda berprasangka gini, aduh, mitra aku ini sudah bayar premi belum ya? Nanti nggak bayar premi lagi ya. Berarti Anda sedang mendoakan seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda belajar, sudah melatih pikiran Anda selalu kusnudon, bukan suujon ya. Jadi Anda selalu yakin pasti semuanya bayar premi, pasti semuanya disiplin, pasti semuanya ya bergerak dengan luar biasa ya. Jadi kalau Anda lihat kan banyak mitra yang seperti ini Bapak Ibu ya. Baru dijelaskan bahwa di sini ada kontrak nabung premi 5 tahun. Mereka selalu ada yang beberapa yang ngomong gini, Pak Lukas, ini kan kontraknya 5 tahun Pak. Gimana nanti kalau tahun kedua saya nggak kerja lagi Pak? Kalau tahun kedua saya di PHK gimana Pak? Bayar preminya kan masih ada 3 tahun lagi Pak. Loh, kan saya juga aneh. Pak, Bapak ini ya masih punya kerjaan Pak. Kok nggak disyukuri? Kok Bapak ini berharap Bapak 2 tahun lagi di PHK? Loh Pak, kan siapa tahu Pak? Loh, bukan siapa tahu, kan Bapak berprasangka. Bapak ini suujon kepada diri Bapak sendiri. Buat saya Bapak ini ya sangat-sangat aneh orangnya. Loh, Anda suujon itu pada masa depanmu sendiri. Makanya hidupmu nggak berubah karena kamu pesimis. Ya Bapak jangan mikir yang jelek dengan masa depanmu. Pikir yang baik. Bahwa Bapak bisa sukses di bisnis ini, Bapak punya pekerjaan yang luar biasa, bisa mencukupi kebutuhan. Jadi mikir itu yang baik. Pasti Bapak punya kebiasaan yang tadi ya, sering nonton sinetron, nonton berita negatif, berita-berita informasi aktual lah ya. Ya itu makanya dia pikirannya jadi terbiasa untuk memikirkan masalah ya. Makanya kita ya semua masalah selalu ada, tapi kita terbiasa memikirkan solusi, melihat dari sisi hal yang positif karena kita tahu pikiran kita itu adalah transmitter ya. Ini cepat aja ya Bapak ya, pencapaian selama 5 tahun saya jadi kita berubah bukan karena ya kita ini semuanya bisa, tapi semuanya itu karena proses ya. Kita mau berjuang sama-sama. Bapak Ibu coba lihat ya. Ini adalah leader-leader. Ada Pak Adi Wirabuana di sini, ada Pak Adi Agus, Pak Hari, saya ada Pak Hendri juga, ada saya dengan istri ini. Kita bertujuh ini adalah leader-leader jaringan Pak Remon ya. Waktu kita jalan-jalan ke Korea ya. Yang ini waktu di Thailand. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita jalan-jalan ke luar negeri gratis ya. Kita juga bisa saling belajar bersama leader-leader yang lainnya. Ya, saya juga bisa honeymoon kedua gratis ya ke Korea sama istri. Lumayan ya. Terus juga kita sama-sama ya. Dari hal yang kecil kita melatih supaya kita konsisten. Nah ini saya mau sedikit aja. Bapak Ibu bisa cek ya ini ya. Saya bulan kedua
capai LA, Bapak Ibu cek, saya punya bonus sponsor 350.000 ya. Saya total premi sistem 44 juta, itu berarti saya hampir punya 140 orang dalam 2 bulan. Tapi saya punya bonus sponsor 350.000, itu saya dapat 4 mitra yang saya ambil sendiri Bapak Ibu ya. Istri saya, terus ada 3 orang yang nabung 700, saya dapat 300, terus ada 1 orang nabung 350, jadi 4 orang yang saya rekrut, yang saya ambil bonus sponsornya. Padahal saya rekrutnya banyak, lebih dari, waktu itu 2 bulan lebih dari 15-an ada. Ya. Tapi saya fokusnya membangun passive income. Bapak Ibu lihat, ya 2 bulan berikutnya saya posisi bronze, sama, saya nggak nambah rekrutannya. Ya saya tetap merekrut, tapi saya bagi-bagi Bapak Ibu. Karena fokus saya bukan membangun active income sampai hari ini. Ya jadi 400 saya buka ID kedua, ya sampai saya goal sampai juga hari ini. Jadi kita semua punya ya tujuan, punya visi bahwa kita di sini ya sebenarnya membangun bisnis yang kita tahu ya menawarkan aktif income dan menawarkan juga, kita juga harus bangun ya supaya bisnis ini bagaimana sih supaya kita semakin sedikit ya kesibukannya tapi semakin berkembang omsetnya. Makanya dengan kita membangun aset yang produktif seperti ini, kita sendiri memang ya harus ya profesional Bapak Ibu ya dalam mengawal, dalam membina. Nah, ini adalah total bonus saya dengan istri selama 5 tahun ini, selama 5 tahun ya puji Tuhan, alhamdulillah kami berdua. Ini istri saya 1M, kalau punya saya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Di total 5 tahun saya 1.993. Jadi 2 miliar kurang 7 juta Bapak Ibu. 2 miliar kurang 6.700.000 ya. Jadi 2M dalam 5 tahun. Ya, istri saya sendiri 1M. Jadi total kami berdua 3M Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ya, karena pas ini 3I kan 3M juga. Jadi di sini sebenarnya yang luar biasa itu adalah peluangnya dan bagaimana kita menyikapinya, dan kita bisa seperti ini karena tadi ya punya sikap ya bahwa kita ini mau ya membantu. Kalau Bapak Ibu tadi lihat bukti saya bahwa saya dari awal pun sebenarnya saya punya hak bonus elit beberapa bulan, tapi saya bagi-bagikan. Saya mau mitra saya yang sukses, mitra saya yang elit nggak masalah ya, tapi di sini justru dengan kita membantu orang lain sebenarnya kita ini membantu diri kita sendiri. Tapi kalau Anda membantu diri Anda sendiri, berarti Anda egois, ya Anda nggak membantu siapa-siapa. Artinya Anda ya akan berjuang sendirian. Anda Superman ya. Tapi kalau kita membantu orang lain, kita membangun seperti ini. Terus ini ada rumah, ada mobil yang tadi di impian saya ada terwujud di Tuhan ya. Lewat bisnis ini ada apartemen. Tapi itu sekedar materi Bapak Ibu. Tapi yang buat saya yang paling berharga adalah ini. Ya, ini karena ini nggak bisa dibeli dengan materi, dengan uang. Yaitu apa? Yaitu kebebasan saya, kemerdekaan saya, freedom. Ya, saya dengan keluarga. Ya, saya punya banyak waktu dengan keluarga. Ya, saya nggak terikat dengan jam kerja, saya nggak terikat dengan apa atasan, dengan kantor, tapi saya bisa bebas ya dengan keluarga. Saya bisa ketawa lepas ya dengan anak-anak, jalan-jalan ke luar negeri, setiap hari ngantar anak saya ke sekolah ya. Makanya inilah sebenarnya Bapak Ibu yang sebenarnya ya kalau kita bicara financial freedom, time freedom adalah di bisnis 3I. Saya sendiri sudah membuktikannya dan saya yakin ya Anda semua juga bisa ya. Oke, jadi kalau saya orang biasa dengan segala keterbatasan saya tetap bisa, saya yakin Anda semua ya para leader-leader yang ada di Zoom malam hari ini, Anda semua juga pasti bisa ya. Demikian dari saya ya. Saya yakin kita semua pasti akan sukses saat semua orang menyerah. Kita semua pasti baru memulai kerajaan bisnis kita. Ya saya yakin tadi ya, badai paling besar itu akan menghasilkan pelangi paling indah. Ya setelah ini semua selesai, kita semua pasti akan mencapai kesuksesan yang paling indah dalam hidup kita. Ya, saya Lukas Hermawan. Saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke MC kita, ya, leader Zoom.